فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Masuk bab baru. Babur Rahan. Oh, berarti ini yang bicara siapa? Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu taala. Babur Rahan. Bab masalah rahan. Baik. Berarti apa? Ini terkait dengan ar-rahnu dan sebagainya itu. Rahan itu bahasa kita apa? Mungkin apa? Semacam gadaian atau semacam barang jaminan. Itu jadi satu. Itu satu kesatuan sebenarnya pembahasannya. Baik. Ar-rahnu qala fadilatul Syekh Al-Bassam rahimahullah taala ar-rahnu bi fathir ra wa sukunil ha wa huwa lughatan as-subutu wad dawam. Secara bahasa rahn itu adalah subut, yaitu apa? Kepastian, wad dawam yaitu terus-menerus, keberlangsungan atau mungkin kekekalan. Tayyib fa akhadha ma'nahu syar'i fa ukhidha ma'nahu syar'iyyu min hadza, maka diambillah makna rahan secara syar'i dari makna lughawinya, karena pasti ada keterkaitan antara apa? Antara dalalah lughawiyah dengan dalalah syar'iyah, pasti ada keterkaitan. Kenapa memilih istilah yang ini? Li baqaihi wastiqrarihi indal murtahin, karena barang tersebut barang jaminan tersebut dia kekal dan terus menerus ada indal murtahin, di tangan orang yang diserahi barang itu, yaitu si penghutangi ya, orang yang pemilik harta yang memberikan hutang. Barang itu milik siapa? Milik orang yang berhutang, tapi sebagai jaminan bahwasanya suatu saat dirinya akan membayar, atau kalau dia tidak mampu bayar maka barang ini yang akan dijual untuk diuangkan untuk mengganti hutang tadi. Maka orang si penghutang ini menyerahkan barang itu sebagai rohan kepada si penghutangi, kepada orang yang memberikan hutang, sebagai cagaran. Ayo tamam, cagaran. Baik. Wa ta'rifuhu syar'an, definisi rohan secara syariat apa? Ja'lu malin tausiqatan, menjadikan suatu harta sebagai tausiqah. Tausiqah yaitu alat kepercayaan. Saya hutang dan jangan khawatir, saya tidak akan lari. Kalaupun saya tidak mampu bayar, ini kereta saya siap untuk ditukar, untuk sebagai pengganti, sebagai cagaran. Baik. Tausiqah ini adalah sebagai alat kepercayaan atau dari apa itu? Wasat, yaitu sebagai ikatan, karena memang dia diikat di situ. Bidainin yustaufa min, dengan suatu hutang yang dituntut pembayaran darinya. Yustaufa, dituntut pembayaran. Au min samanih, atau dari harganya yang setara. Taib. Kadang orang hutang bukan dengan duit, tapi apa? Hutang pinjam. Saya nak pinjam kereta, saya mau sewa kereta selama 3 hari. Taib. Tapi kami tak maulah tahu-tahu Anda hilang seperti case yang sebelumnya. Maka apa? Saya perlu cagaran atau perlu jaminan, yaitu uang sekian misalkan, atau mungkin jaminannya adalah rumah, tergantung kesepakatan. Baik. Maka gantinya berupa apa? Boleh jadi barang dengan barang, atau boleh jadi gantinya adalah dengan harga yang setara. In ta'azzarul istifa, apabila pembayarannya tadi itu tidak memungkinkan terjadi. Yaitu apa? Kalau duit mungkin diganti, tapi barang mungkin apa? Tidak ada, maka terpaksa diganti dengan harga yang diperkirakan sama. Mungkin barangnya hanya satu di dunia barangkali. Nah, maka apa? Ini tidak mungkin untuk dibayar yang setara, tidak dibayar yang sama, maka diganti dengan duit yang diperkirakan setara misalkan. Ini yang dikatakan apa? Au min sama nih. In ta'azzarul istifa, apabila tidak memungkinkan untuk dibayar kembali. Min zimmatil gharim. Tayyib, pembayarannya dengan apa? Dari jaminan atau cagaran dari gharim, dari orang yang berhutang tadi. Terkadang gharim itu orang yang mughram, yang terkena hutang. Gharim terkadang adalah yaitu apa? Gharim, yaitu yang mengejar-ngejar pembayaran. Dua-duanya maknanya sama. Dua-duanya adalah lafadznya sama. Apa istilahnya itu? Yaitu homonim mungkin ya. Tayyib.
Gharim boleh jadi yang mengejar, boleh jadi yang dikejar. Wa huwa jaizun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dan rohan ini boleh secara dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma' wal qiyasis sahih dan qiyas yang sahih. Baik, sekarang penjabarannya satu persatu kita baca sedikit demi sedikit. Amal kitab, adapun dalil dari Al-Qur'an, faqauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Apabila kalian di dalam safar, dalam perjalanan yang jauh, dan kalian tidak mendapatkan juru tulis untuk mencatat utang piutang itu, maka hendaknya memakai rihan, yaitu apa? Memberikan cagaran, memberikan barang jaminan, maqbudah yang dipegang, digenggam oleh si pemilik harta, digenggam oleh si penghutangi, orang yang memberikan hutang. Baik. Kenapa terkait dengan safar? Ini kharaja makhrajal ghalib saja, yaitu biasanya orang memerlukan ini apa? Yaitu si pemilik dana, pemilik uang, dia memerlukan adanya cagaran. Karena apa? Orang yang mau berhutang ini mau safar. Jangan-jangan setelah safar dia nggak kembali, tidak kembali karena lari atau tidak kembali karena apa? Udzur di tengah jalan atau apa? Terutama di masa lampau yang banyak perompakan dan bahaya di tengah lautan. Baik, maka untuk menjaga keselamatan harta orang yang telah beramal soleh tadi, yaitu yang menghutangi, maka Allah Ta'ala mensyariatkan adanya cagaran tadi, adanya barang jaminan. Karena la darara wala diror, tidak boleh mendolimi diri sendiri, tidak boleh juga apa? Mendolimi dan merugikan orang lain. Menurut salah satu makna hadis tadi. Baik. Kita tambah satu lagi masalah sunnah. Wa amma sunnah, adapun dalil dari sunnah fakatsirah, maka dia itu banyak. Wa minha ma fil Bukhari an Anas. Di antaranya adalah di Sahih Bukhari dari hadis Anas radhiyallahu anhu qol, wa laqad rahana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bisyair. Dulu demi Allah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggadaikan, menjadikan sebagai barang jaminan apa itu? Baju besi beliau dengan syair, dengan apa? Gandum. Demi apa? Demi kemaslahatan keluarganya. Baik. Untuk apa? Untuk makan nafkah anak istri. Sehingga apa? Terpaksa beliau memakai ini. Dan ini dalil yang sangat kuat. Untuk apa? Membantah sebagian orang ketika orang itu hutang sama kita. Ketika apa? Kita minta jaminan, dia marah-marah. Anda nggak percaya sama saya kah? Saya ini sudah belajar salafi 20 tahun. Bukan itu masalahnya. Nabi pun dijamin oleh Allah sebagai amin, kepercayaan di langit dan di bumi. Tapi apa? Beliau mensyariatkan untuk adanya barang jaminan. Karena terkadang pembahasannya bukan percaya atau tidak percaya. Terkadang apa? Anda jujur tapi ternyata nggak punya duit di masa yang diperlukan untuk membayar. Jadi bukan saya buruk sangka. Itu pun kalau apa? Dia tidak layak diburuk sangkai. Sementara manusia tidak maksum. Hari ini baik, tahu-tahu besok keadaan lain. Atau hari ini sedang banyak duit, ternyata tahun depan sedang apa? Tidak banyak duit atau bahkan apa? Hutang. Malah apa? Kita minta duit, saya minta dibayarlah hutang yang dulu. Mungkin dia malah marah-marah. Ini dalam satu hari 4 ahlung datang, Anda yang kelima macam mana? Nah, itu susah kita. Nah, biar nggak susah, sejak awal apa? Kita tak perlu susah payah untuk menagih, tapi barang jaminan itu boleh diuangkan, boleh dijual untuk diuangkan sebagai ganti. Kenapa? Nah, itu juga. Iya, kita yang menghutangi, maksudnya kita dalam artian keumuman orang yang menghutangi, dia ingat karena itu harta dia dan itu wajar. Tapi apa yang berhutang yang lupa bahwasanya dia pernah gali lubang, lupa tutup lubang. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang baik yang terperosok lubang. Ini kasihan. Baik, Nabi aja walaupun beliau paling terpercaya, beliau tetap menjaminkan barang beliau. Wa fiha hadisul bab, dan termasuk di dalam hadis-hadis sunnah adalah hadis dalam bab ini yang akan beliau sebutkan itu. Wa ghairuhuma katsir, dan yang selain itu masih banyak. Baik, kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.